Ya, jadi ini menarik ya. Jadi dulu tingkat satu, Ana tuh ya kayak maba-maba lainnya ya, nyoba banyak organisasi ya Oh kan. iya benar. Ikut ini, ikut itu, ikut itu. Ya, Tapi ikutnya di ranah-ranah agama juga. Kayak misalnya, dulu Ana daftar demos ya kan, aktif demos ya kan, antum-antum juga. Terus juga aktif IKMT, Rohis kelas. Bahkan Ana dulu daftar LDK ya kan, lolos. Akhirnya ngundurin diri tuh sebelum pelantikan gitu. Gitu. Karena ini sama aja ya gitu. Nah, terus akhirnya Ana sadar ya kan, itu nggak sehat juga karena akhirnya nggak fokus ya kan, yang ada malah justru zolimin diri sendiri sama orang lain yang ada di organisasi itu kan. Nah, akhirnya ke tingkat dua mikirlah ya udahlah fokus aja, fokus di dua tempat. Pertama di formasi, sama yang kedua Anda juga balik ke sekolah waktu itu di dakos sekolah gitu. Jadi kayak ngisi-ngisi mentor lah anak-anak SMA gitu. ya, Nah, ya. terus kena formasi itu apa? Formasi itu kayak singkatannya kan dari Forum Mahasiswa Studi Islam FEM gitu. Forum Mahasiswa Muslim dan Studi Islam Ekonomi Manajemen ya kayak Ya. gitu. Nah terus gampangnya dia kayak rohis fakultas lah, itu rohisnya FEM, dan tugasnya tadi ya kan, tugasnya kalau divisinya sih sebagai rumah muslim bagi sivitas FEM gitu. Nah terus akhirnya anak fokus ya udahlah di situ aja ya kan, aktif di situ, dan banyak tuh insight-nya bermanfaat yang didapetin di formasi, karena kan dulu alumni formasi pas anak masuk tingkat 2, yang tingkat tiganya itu kayak Kak Faras, Kak Hafiz dan lain-lain, itu kan keren-keren ya. Jadi alhamdulillah Anda bisa belajar banyak dari beliau-beliau ini ya kan, tentang gimana caranya mengelola organisasi, terus juga gimana caranya bisa berprestasi ya kan, terus gimana caranya bisa ngambil hikmah lah dari setiap perjalanan kayak gitu. Sampai akhirnya tingkat tiga nih Ri, ya kan. Jadi tingkat tiga sebelum Ana diamanahin jadi ketua formasi, Ana lagi megang amanah di forum alumni sekolah itu. Jadi forum alumni rohi sekolah lah ya kan. Jadi ketua forum alumninya ya kan. Nah, awalnya ini kan, awalnya pas ditunjuk jadi calon agak kaget juga, waduh gimana nih nanti, berat kan untuk jalanin di dua tempat ya kan. Nah, sampai akhirnya waktu itu Ana udah ini kan, udah dorong temen ya kan, Rizal ya waktu itu kan, udahlah antum aja yang maju gitu, Ya, Bismillah gitu. semangat terus. Tapi Qadarullah ternyata dia juga bilang, dia Ana juga ini nih apa namanya, disuruh balik ke sekolah ya kan. Oh ya udahlah, ya udah kalau kayak gini kita sama-sama saling tukar ide, nanti emang siapa yang di apa namanya, emang diamanahin ya saling bantu lah kayak gitu. Nah terus pas di hari hak pemilihan ya kan, anak ketemu Rizal lagi nanyain gimana terkait sekolahnya Rizal, katanya oh ternyata diundur pemilihan ketuanya. Oh ya udah seneng kan, udah antum aja berarti kalau kayak gitu gitu. Nah sampai pas di pemilihan itu ini apa namanya, anak ya yang lain kan banyak maparin visi misi program segala macam. Nah, Ana tuh lebih banyak curhat malah pas pemilihannya. Jadi Ana cerita gimana kendala Ana ya kan. Ana cuma bisa di kampus Senin sampai Kamis, yang Jumat sampai Ahadnya itu harus ke sekolah ya kan, dan lain-lain gitu. Nah, terus udah tenang kan, udah plong, undang yang udah dikeluarin ya kan, dan uh, udah yakin aja waktu itu ini mah apa namanya, insya Allah apa calon yang lain lah yang bakal kepilih gitu. Nah tapi lama banget tuh ya kan, lama banget musyawarahnya ya kan, sampai musyawarahnya itu sampai lebihin Jamal ya kan, tapi Jamal awat-awatnya pada pulang ya kan, terus Malam. sampai jam 10-an malam akhirnya semuanya dipanggil calon-calonnya, terus pas diumumin lah tuh ya kan, siapa nih yang jadi penerus pimpinan formasi selanjutnya. Anda udah senyum-senyum aja tuh di situ, ya kan? Yang lainnya tegang ya kan, udah tepok-tepok aja kan. Terus tiba-tiba kesebut nama Ana. Oh itu langsung inilah kan, aduh kok bisa bang gitu kan, padahal gini gini gini. Terus akhirnya diceritain lah ya kan, awalnya tuh
ternyata emang terjadi perdebatan sengit tuh pasti pemilihannya. Jadi emang hidup banget pas pemilihannya itu musyawarahnya. Nah terus yang akhwat kan banyak yang dari Depok ya kan, ngerti lah kondisinya. Akhirnya lebih prefer jangan Ana gitu, karena kan Ya. susah ya kan untuk bisa bagi dua amanah itu. Tapi pas waktu itu kodarullah Jamal ternyata lewat Jamal. Nah akhwatnya pada pulang kan, sisa Iwannya doang. Kayak gitulah. Dan akhirnya ya udah karena Iwannya doang, eh, akhirnya apa namanya, teman-teman sepakat untuk namanahin ke Ana kayak gitu. Nah, alhamdulillah nyari waktu itu karena Ana udah terus terang ya kan tentang kondisi Ana, akhirnya teman-teman support banget gitu. Bahkan ya kita tuh ngusahain, teman-teman sih ngusahain kegiatan formasi itu cuma Senin sampai Kamis gitu. Oh, Ini Masya menarik Allah. nih. Jadi Jumat Sabtu Ahad tuh nggak ada kegiatan, jadi dipadetin semuanya. Emang padat banget akhirnya, ya kan, rapat, kegiatan acara, terus rapat koordinasi sama ormawa yang lain itu Senin sampai Kamis. Selebihnya, misalnya ada undangan, ya kan, dari Birena, dari LDK segala macam, alhamdulillah ada perwakilan-perwakilan formasi gitu. Yang lain paham lah sama kondisi Anda yang nggak bisa Ya. mewakilin, ngadirin undangan itu pas di weekend gitu. Jadi itu sih menarik, dan akhirnya di semester 3 ya, tingkat 3 itu ya itu kan ya, bolak-balik aja Senin sampai Kamis gitu. Misalnya biasanya Ana tuh nyampe ke Bogor Ahad malam ya kan. Ahad malam, terus Seninnya kuliah, Kamis biasanya udah balik tuh Ana. Atau enggak Kamis, misalnya Kamis sore, Kamis malam ya kan Ana balik. Kalau Emang Jumat misalnya masih Sabtu ada nggak ada kegiatan kuliah ya? biasanya Jumat pagi. Iya, itu dia. Jadi enaknya Eksyar nggak ada kuliah wajib hari Jumat gitu. Jadi kuliahnya Eksyar hari Jumat tuh sholat Jumat. Masya Allah. Soleh sekali. Eh, jadi jadi Uh, jadi paling pilihan ini aja, pilihan kuliah tambahan kan yang SC ya, iya, iya. sporting course-nya. Ana milih padetinnya di hari Senin sampai Kamis aja. Gitu. Oh, Masya Allah. Itu sih. Ini menarik ya. Jadi ente itu track recordnya dari mulai SMA berarti ya sudah mengenal organisasi-organisasi keislaman kayak gitu ya. Itu waktu SMA itu ketua rohisnya berarti ya ente ya. Dan Ana kelas 11-nya ketua Rohis, kelas Hmm. 12-nya dia manahin jadi ketua namanya KPMD, Kesatuan Pelajar Muslim Depok. Jadi kayak Persatuan Rohis Kota Depok lah. Oh, ente ketua KPM Depok juga. Oh, nah itu Mm-mm. sebenarnya mulai dari mana sih track record itu tuh? Jadi kan dari SMA jadi ketua rohis, ketua KPMD, terus Mm. pas masuk IPB ikut demus. Demus itu kan Dewan Musolah ya, asrama, terus ikut IKMT dan Mm. sebagainya sampai lulus pun berarti organisasi keislaman semua kan ya. Nah, awal mula tertariknya dengan yang Mm. begitu-begitu itu kayak gimana sih sebenarnya ceritanya? Jadi awal mulanya kenal sama Rohis, mentoring itu memang dari SMP gitu. Jadi di SMP dulu Ana di Depok juga kan SMP-nya. Nah, Depok kan ini ya tadi ya terkait apa kayak Rohis sekolahnya itu bagus ya. Jadi ada mentoring juga di sana dan Rohisnya juga aktif gitu. Nah, tapi di SMP Ana tuh orangnya ya masih ikut-ikutan teman gitu. Jadi kayak suka kabur-kaburan kalau ada mentor gitu. Jadi saya ini lagi ngumpul nih, ya kan. Uh, Mentor janjian jam 10 ya kan. Ini jam setengah 10. Balik yuk sebelum mentornya datang gitu. Jadi dia kayak gitu. Atau enggak kegiatan-kegiatan apa? Kayak kegiatan setiap Sabtu tuh biasanya ada kegiatan dari mentor juga tapi di kelas gitu ya kan. Jadi kayak mentoring gabungan lah, Ikhwan Akhwat juga gitu. Nah, itu juga sering tuh, wah mentor lama banget ya kan. Nah, balik aja pulang-pulang gitu. Kayak gitulah. Jadi masih labil lah ya kan masa-masa SMP dan nggak aktif banget. Jadi cuman ya paling nggak tapi anak tahu akhirnya di situ kan tentang mentoring ya kan. Nah, pas di SMA, nah ini menarik nih. Jadi awalnya nah, sebenarnya SMA ini nggak pengen banget masuk SMA 6 ya kan, anak kan di SMA 6 Depok ya kan, jadi nggak pernah kepikiran anak setelah SMP masuknya SMA 6 ya kan, karena SMA 6 itu bisa kan dulu SMA baru yang belum populer lah, belum ketahuan bagusnya ya kan. Tapi qadarullah karena nilai UN anak pas-pasan ya kan, jadi akhirnya nggak bisa masuk tuh sekolah
yang emang favorit ya kan. Akhirnya terdampar lah di SMA 6 gitu. Tapi itu hikmahnya, Ri. Ternyata salah satu hikmahnya akhirnya anak nggak ikut-ikutan sama teman-teman lagi gitu. Jadi kan dulu ada ikut-ikutan teman ya. Soalnya teman pengen A, kita ikutan, B ikutan gitu. Nah, karena anak tadi akhirnya di sana terpisah dari geng ya kan. Jadi teman-teman yang lain kan masuk ke sekolah yang lebih favorit lah. Nah, akhirnya ya anak jadi ngerasa lebih bisa menguasai diri sendiri gitu. Jadi nggak ikutan teman-teman yang lain gitu. Sampai akhirnya di SMA itu bisa dibilang jadi titik balik Ana ya. Jadi waktu itu benar-benar ngerasa beruntung gitu bisa ikutan rohit sama mentoring gitu. Karena yang tadi Ana bilang pas SMP Ana sering kabur-kaburan terus jarang ikut kegiatannya dan hasilnya ya begitulah jadi begajulan lah. Tapi pas SMA Ana ngerasa berubah banget gitu. Berubah banget uh, emosi Ana jadi lebih stabil, terus juga kedekatan Ana sama Allah sama orang tua juga jadi lebih kerasa. Orang tua dulu SMP kan sering banget membuat orang tua kesel ya kan, minta apa harus diturutin gitu kan. Ini orang tua ngerasa juga kali Ri, dulu sempat di ini juga sama orang tua ya kan, sempat diwanti-wanti juga jangan terlalu aktif kegiatan rohis itu, ntar teroris itu dulu kan zaman-zamannya rohis teroris ya gitu. Cuma mungkin akhirnya ketika ngelihat anak ternyata berubah nih, ya kan? Jadi sifatnya jadi lebih baik ke orang tua gitu. Nah justru malah adik anak sepupu, ya kan? Itu pas masuk SMP, SMA disuruh ikutan rohis gitu. Udah ikutan rohis gitu. Biar bla 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 gitu. Masya Allah. Jadi bisa dibilang ya itulah dari SMA itu ngerasa titik balik di sana dan ngerasa passion ya. Karena anak dulu orangnya emang pendiam ya kan. Terus juga Iya memang. agak susah interaksi sama orang gitu. Sampai akhirnya pas tadi dikasih kesempatan tuh kan dari mentoring itu kan seru ya. Kita cerita, kita di lingkungan kecil tadi, lingkaran kecil itu belajar ngomong ya kan, belajar curhat lah, nyeritain segala macam dan jadi pendengar yang baik juga gitu. Dan akhirnya dikasih kepercayaan misalnya megang amanah jadi ketua acara ini, ketua bla 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 bla. Akhirnya eh, apa ya bisa dibilang banyak Terupgrade lah lah. pengalaman dan ilmu yang berharga terupgrade lah bisa dibilang. Ya. Nah dari situ Anda ngerasa ya ini mungkin passionnya gitu. Karena Anda dulu ya tadi ya kan ngerasa passionnya memang di ranah apa kayak kerohisan ya kan. Jadi Rohisan. akhirnya seneng Oh ya kan iya. sampai tadi tingkat satu aja kan, tingkat satu di PB ada ikut 4 lembaga apa dakwah yang ada di kampus ya kan. Islami semua LDK, itu. Rohis Kelas, Islam semua yang radikal ya. Sampai akhirnya ya tadi ya tingkat dua ya fokus lah satu aja gitu, jangan Ini banyak banyak gitu. tolong ini ada teman saya radikal ini. Radikal bebas gitu. Nah, jadi di sela-sela kesibukan ente tadi ngebagi waktu tuh ya kan berarti ente udah formasi iya, terus kembali ke sekolah iya. Kenapa masih sempat ikut lomba-lomba ente tuh? Lomba debat, lomba esai, lomba LKTI dan juara juga gitu ya. Nah, ini Iya iya iya. gimana ceritanya sih mulainya? Jangan-jangan ente passion juga nih Jadi lomba-lomba. iya emang salah satunya itu. Salah satunya dulu pas anak masuk IPB, anak nulis tuh ya kan. Dulu kan IPB kan Oh legenda iya, banget tuh videonya Kak Danang, Danang Ahmad Danang ya ya. Prabowo ya kan, hampir-hampir ya Ente mah hampir pasti tahu semua lah. maba tuh nulis kan. Benar benar Ya kan? benar. Hampir semua maba nulis mimpinya ya. Benar. Sampai masuk ke tugas MPKMB kan di Iya benar angkatan-angkatan benar. setelahnya gitu. Benar. 52 mimpi untuk selama di PB gitu kan. 100 ya, Nah, 100 mimpi jadi ya. waktu itu salah satu impian Hana tuh 100 ya. Jadi waktu itu salah satu yang Hana tulis, Hana pengen jalan-jalan keliling Indonesia secara gratis gitu. Itu salah satu mimpi Hana. Nah, eh, alhamdulillah yang tadi Hana bilang, akhirnya dari lingkungan eh, organisasi di fakultas yang tadi di formasi ya kan, terus teman-teman sekitar itu ngedukung banget ya kan, apalagi dengan kondisi Exer yang kuliahnya eh, tadi nggak ada, jarang banget ada responsi atau praktikum, jadi cuma Iya kuliah ya. doang.
bisa dibilang gabut banget anak HR tuh kalau nggak ada organisasi, nggak ada bisnis atau nggak ikut event-event gitu. Nah dari situ akhirnya semangat tuh mulailah Bismillah lomba ya kan, ikut sama teman-teman dan akhirnya kebentuk tuh kayak Nah itu beberapa teman yang pertama emang kali tuh kapan asik dengan ya kan. nama siapa tuh yang ngajakin lomba tuh? Atau ente yang ngajak malah? Jadi jadi waktu itu pertama kali sama teman kontrakan gitu. Jadi skuad kontrakan waktu itu lomba di Jakarta, lomba dari Kementerian Keuangan ya, lomba cerdas cermat keuangan gitu, investasi keuangan gitu. Nah waktu itu teman sekontrakan bilang, ikut-ikut yuk kan. Itu masih awal tingkat 3 ya kan. Ikut yuk. Jadi tingkat 1 tingkat 2 anak nggak ikut karena tadi anak nggak fokus ya kan. Anak justru ikut macam-macam ya kan, nggak fokus. Tingkat 2 anak ikut cuma satu organisasi di kampus. Ya udah akhirnya anak waktu itu ditawarin kan sama teman kontrakan, ikut yuk nih, seru nih kayak ini ya kan. Terus ikutlah ya kan, lomba cerdas cermat keuangan, investasi keuangan tadi. Dan pas di sana ternyata lawannya udah mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir ya kan, mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir dan dari UI, dari kampus-kampus yang emang inilah yang lebih pro di ekonominya. Kalau kalau kita waktu itu udah mahasiswa awal, dua orang, anak sama teman itu dari HR, satunya lagi dari AGB. Jadi kan ilmu ekonomi belum begitu banyak ya kan. Nah, tapi akhirnya pas di lomba itu qadarullah alhamdulillah juara 3 tuh ya kan. Jadi memang salah satu yang ngebuat kecanduan dari ikut lomba itu tadi eh, menangnya. Jadi akhirnya termotivasi kan. Udahlah akhirnya kalau ada event ya kan kita lihat ternyata cocok nih ikut Bismillah itu. Sampai akhirnya dulu kan saya ikutnya tadi cerdas cermat kayak tulis ya kan. Sampai akhirnya Ana nemuin ternyata passion Ana lebih kuatnya, lebih condongnya di debat itu, di debat ekonomi syariah, debat ekonomi. Bahkan Ana di tingkat akhir itu ikut debat politik sama debat industri yang itu nggak ada hubungannya sama ekonomi syariah kayak gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah apa namanya dikasih juara sama Allah di lomba itu. Gitu. Karena akhirnya dari lomba itu juga apa ya? Ya tadi ngelatih kita jadi semakin sering belajar kan. Karena terpacu tuh the power of pepet kan. Kita baca gitu. Nah terkait waktu ya di plan aja. Makanya kan kita ada jatah 3 kali tuh, ya kan? Satu semester, ya kan? Dari masing-masing matkul. Nah itu dimanfaatkan dengan baik. Udah gitu, XR yang tadi Anda bilang nggak jarang ada responsi sama vakum. Iya. Jadi nggak usah takal misalnya nggak kuliah sekali ya dia tinggal kasih tahu dosen, terus kasih tahu dosen juga sih ngabarin izin nggak bisa ikut kuliah karena ada event bla bla bla. Ya udah itu sih kebanyakan lombanya malah justru nggak di waktu kuliah biasanya. Jadi Di hari-hari weekday ya. gitu. Kenapa Ri? Udah kemana aja dengan lomba tuh? Oh alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah pertama kali dulu tingkat 2 tuh masih Jabodetabek ya, kayak di UIN Jakarta, terus di Taskia, di IPB ya kan. Terus tingkat 3, nah mulai itu alhamdulillah dikasih kesempatan waktu itu naik semester 4 naik pesawat pertama kali ke Makassar itu. Ya, waktu itu Makassar di Unhas. Iya, Terus iya. di situ juga alhamdulillah ke Unsiah di Aceh itu. Terus habis itu ke Unan ya, Padang ya, Andalas Padang. Alas. Terus ada itu USU Sumatera Utara Medan. Terus juga ada lagi Universitas Area di Liserdang. Terus ada lagi di UGM. Terus Allah, terakhir banyak juga ya. di Bali. Terakhir itu di Bali di apa namanya? Unesa. Apa kampus di Bali itu? Bukan Unesa. Universitas Udayana. Mana sih? Udayana. Nah, Udayana. Gitu. Masya Allah, banyak juga ya. Yang belum kesampaian tuh di ini, yang belum kesampaian ke Kalimantan. Jadi waktu itu sempat lolos juga ke Kalimantan. Tapi itu karena ada urusan yang lain ya kan. Akhirnya nggak ikut tuh sama teman sana. Iya, iya. Insya Allah, semoga kesampaian lah ke Kalimantan.
dalam urusan Amin. yang lain. Kita akan ngomongin perjalanan Adit ini menuju S2-nya di Malaysia. Nah, gimana bisa sampai pada titik itu ya? Dan dia ini banyak juga aktif di berbagai kegiatan. Jadi ya ada wujudin, bersepatu, traveling, fine aja, Ya. isefit dan sebagainya. Nah, itu yang kita bahas nih sekarang. Coba Dit. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Jika dirasa video ini dapat membantumu, boleh banget kamu share ke semua sosial mediamu. Siapa tahu dapat membantu orang lain juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!